Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Jendela Hati, kekuatan pikiran yang mengubahkan, kita akan melanjutkan bahasan tentang kedahsyatan pikiran kita. Judul episode ini adalah Bersihkan Kapasitas Memori Anda. Kapasitas otak manusia adalah satu keajaiban atau subjek keajaiban ilmiah yang terus-menerus berkembang untuk diteliti. Terdapat 12-14 miliar sel di dalam otak kita dan membuat itu begitu rumit. Tetapi juga setiap sel ini mengirimkan ribuan sulur penghubung kepada sel lain, yaitu sekitar 10.000 sel tetangganya yang masing-masing terus bertukar impuls dan bertukar data. 12-14 miliar sel otak ini bila dikalikan dengan 10.000 konektor tadi, membuat pikiran manusia ini menjadi superkomputer yang tak tertandingi. Aktivitas pikiran telah dibandingkan dengan 1.000 switchboard elektrik, yang dimana satu switchboard saja itu punya kemampuan memenuhi kebutuhan listrik sebesar kota New York. Kota New York itu luasnya 1.214 km. Jakarta 664 km, jadi hampir 2 kali lipatnya Jakarta. Semua ini berjalan bersamaan dan kemudian saling menukar informasi, menerima perintah, mengirimkan signal, dan ini semuanya berjalan begitu cepat. Dengan kata lain, kapasitas berpikir manusia ini lebih besar dari seluruh stasiun televisi, stasiun radio yang ada di muka bumi ini dikumpulkan jadi satu. Tetap pikiran kita lebih hebat daripada semua itu. Wow, luar biasa, menakjubkan ya. Keajaiban yang kedua dari pikiran kita adalah bahwa tidak ada satupun superkomputer di muka bumi yang bisa memikirkan pikiran Allah. Tetapi melalui pelayanan Roh Kudus di dalam hidup kita, pikiran kita ini bisa memiliki pikiran Kristus. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi seperti halnya program komputer atau apps harus diupdate secara berkala supaya bekerjanya optimum. Maka pikiran kita juga sama. Pikiran kita ini di dalam Kristus terus-menerus diperbaharui sehingga bisa mengenal kehendak Allah dan juga melakukan pekerjaannya. Roma 12 ayat 12b dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, ironisnya, di dalam potensi Allah yang begitu besar ini dalam pikiran kita gagal memiliki dan beroperasi di dalam pikiran Kristus. Banyak di antara orang Kristen walaupun sudah menerima karunia hidup kekal, dilahirkan kembali, tetapi masih memilih berpikir duniawi, sehingga tidak heran mereka kalah, mereka gagal dalam kehidupan mereka sehari-hari. Adalah sebuah perintah untuk kita mengundang Kristus di dalam pikiran kita senantiasa. Bahkan Yesus sendiri mengutip Shema Israel di dalam Markus 12 ayat 30. Shema Israel adalah doa yang ada di dalam Ulangan, di mana ini dilakukan pada waktu mereka bangun pagi, siang, dan malam sebelum mereka tidur. Mereka harus mengucapkan pengakuan ini. Dan Yesus berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yesus menambahkan kata akal budi di dalam Shema Israel kuno ini untuk menekankan betapa pentingnya pikiran kita ini dan terkait dengan ibadah kita kepada Allah. Inilah yang Allah inginkan, bahkan Allah tuntut dari setiap orang percaya. Dia ingin menjaga pikiran Anda. Setiap pikiran duniawi itu ibarat memori yang memenuhi kapasitas memori komputer lalu kemudian memperlambat processing dan kemudian bahkan menggagalkan atau bahkan merusak kerja komputer itu. Hal yang sama, pikiran duniawi ini akan menghambat pekerjaan proses pengudusan hidup setiap orang percaya saat ini. Bersihkan kapasitas memori Anda hari ini. Paulus memberikan kepada kita
dan jemaat, olah untuk menjaga pikiran kita agar tetap berkenan kepada Allah dan mendatangkan kedamaian bagi kita. Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Paulus memberikan sebuah perintah untuk memikirkan 6 hal yang penting kepada jemaat Filipi pada saat itu dan juga kepada semua orang percaya di muka bumi sampai sekarang. Ia memerintahkan 6 hal ini menjadi gaya hidup dan pada akhirnya menimbulkan kesaksian yang memancarkan terang kepada masyarakat di mana mereka hidup. Kita akan melihat secara singkat ke-6 hal ini dan bagaimana ini menjadi fokus pikiran kita. Yang pertama, semua yang benar. Yaitu semua yang berasal dari Allah dalam firman itu adalah kebenaran. Yang kedua, semua yang mulia. Kualitas karakter yang mendatangkan rasa hormat. Yang ketiga, semua yang adil. Adil di dalam perbuatan, pikiran, dan hidup yang benar seturut dengan standar ilahi. Yang keempat, semua yang suci. Tidak hanya terbatas pada kesucian seksual atau kesetiaan pernikahan, tetapi juga kesucian moral di dalam pikiran, di dalam perkataan, di dalam tindakan-tindakan kita setiap hari. Yang kelima, semua yang manis, semua yang indah, semua moral estetika, bahkan kepedulian kita kepada orang lemah, orang miskin itu pun adalah keindahan yang harus kita pikirkan. Lalu yang keenam, semua yang sedap didengar. Ini bicara mengenai tindakan-tindakan yang mendatangkan pujian atau perilaku yang terpuji. Jadi keenam kualitas ini bersama-sama membentuk sebuah potret yang menakjubkan dari fokus mental dan bagaimana harus berpikir. Lalu keenam hal ini tadi dibingkai dalam satu ringkasan dan perintah yang komprehensif. Dalam ayat 8b dikatakan begini, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Terjemahan bahasa Inggrisnya adalah something is excellent or praiseworthy. Artinya, segala sesuatu yang mencerminkan keunggulan moral dan yang mendapatkan pujian kepada Allah dan kepada manusia, itulah yang harus dipikirkan dan direnungkan oleh setiap jemaat. Lalu perintahnya berlanjut, pikirkanlah semua itu. Ini kata perintah yang sifatnya aktif masa kini. Dengan kata lain, ini adalah perintah yang terus-menerus harus dilakukan. Jadi, pikiran Anda harus terus-menerus merenungkan tidak henti-hentinya dan menjadikan ini sebagai gaya hidup dan mindset orang percaya. Dan begitu juga sebaliknya, semua yang tidak benar, tidak mulia, tidak adil, tidak suci, tidak manis, tidak sedap didengar, yang tidak disebut kebajikan, yang tidak terpuji, jangan pikirkan itu semua. Ini harus dibuang. Jadi kita disiplinkan gaya hidup penolakan terhadap hal-hal yang tidak terpuji. Pada saat hal-hal tadi itu kita pikirkan, menjadi gaya hidup kita, menjadi mindset kita, bahkan termasuk mempengaruhi cara kita mengambil keputusan setiap hari, niscaya semuanya ini akan sanggup menembus setiap budaya, baik itu budaya perusahaan, budaya keluarga, budaya komunitas, budaya bangsa, atau tempat di mana sahabat sekalian menetap saat ini. Semua itu bisa ditembus dan diubah karena akan memancarkan kemuliaan bagi Allah. Bukan cuma itu, hal-hal ini juga akan menjadikan kita agen pengharapan dan kasih karunia Allah kepada masyarakat sekitar kita. Mari bersihkan kapasitas memori kita dari hal yang tidak terpuji dan izinkan kita memikirkan hal-hal yang datang dari Allah. Bapa di sorga, aku bersyukur memiliki pikiran Kristus yang dibaharui senantiasa untuk mengerti kehendak-Mu dan melakukan pekerjaan-Mu. Aku mau taat memikirkan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji untuk memancarkan terang Kristus bagi sekelilingku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.